sebelumnya memilih untuk tidak banyak bicara usai berhasil memenjarakan Nikita Mirzani, kini Reza Gladys justru terlihat semakin aktif di media sosial. Kehadirannya yang mendadak intens ini seakan menambah bara dalam api, membuat situasi yang sudah panas menjadi semakin memanas. Baru-baru ini, Reza kembali mencuri perhatian publik setelah dirinya secara terang-terangan menyindir sosok kontroversial yang dikenal dengan nama Dr. Samira alias Doktif di media sosial. Dalam unggahan terbarunya, Reza membuat publik terkejut dengan pernyataannya yang menyinggung soal cara kerja mafia yang diduga merujuk pada Doktif. Meski tidak menyebut nama secara langsung, banyak pihak meyakini sindiran itu memang ditujukan untuk Doktif. Mana sih modusnya nih si mafia ini bekerja? Jadi modusnya ini ya, dia beli produk, terus dia obrak-abrik tuh isinya, nggak tahu diisinya air apa kali ya. Jadi hilang semuanya presentasinya. Terus dia cek lab. Nah kan di cek lab juga itu harus ada saksi, harus dari brandnya. Kan bisa aja diganti apa segala macem. Terus begitu dia up kan. Brand mana yang nggak takut nama baiknya tercemar? Otomatis semua panik kan. Otomatis semua pengen mendekati gitu kan, pengen cari aman. Nah disitulah pemerasannya beraksi. Sama kayak waktu aku lagi lemah tuh ya, diintimidasi, dikirim voice note, minta maaf kepada masyarakat, terima kasih kepada Doktif. Harus validasi ya. Kalian nggak pernah lihat aku lemes begini kan? Terus dia bilang kan, katanya si Mufid, suaminya Dr. Reza Gladys gitu, datang ke rumahnya pengen ngerubah hasil hasil lab yang udah dia posting. Bukan kayak gitu ceritanya. Jadi dia tuh nge-review produknya si Glavidsha yang Dermagloss, yang retinolnya Dermagloss. Nah terus retinolnya jadi hilang, jadi 3-0 gitu retinolnya. Padahal itu udah jelas ya produksinya segala macamnya dia. Nah, kita juga punya hasil lab yang kita cek. Bener. Hasilnya beda sama dia. Hasilnya tuh kita tuh pokoknya isiin 3% retinol aktosom setara dengan 0,1% retinol. Nah terus hilang kan. Terus ditanya, bukan didatengin hasil rubah hasil lab nih, kita bawa hasil labnya kok hasilnya beda. Boleh dong kayak gitu, karena kan memang kebenarannya begitu. Dia nggak terima, dia pokoknya mau posting yang udah sesuai yang dia buat, karena itu brief dari bosnya gitu. Jadi nge-review ya berdasarkan nominal ya, berdasarkan bayaran, dalih-dalih demi kepentingan masyarakat. Uangnya membela masyarakat, uangnya bagiin ke masyarakat harusnya, yang cairnya uang ya. hasil MERAS-nya coba bagiin ke masyarakat. Tuh gendut banget ATM-nya, ya ampun, ngeri. Benerin yuk kliniknya yuk, ayo. Kan udah dibeliin jam. Oh iya udah dibeliin jam. Dalam kesempatan yang sama, Reza Gladys juga kembali membuat publik heboh dengan pernyataan kontroversialnya. Ia turut membongkar sisi buruk Doktif, yang menurutnya pernah meminta uang saat diminta untuk mereview produk skincare miliknya beberapa waktu lalu. Coba kalian tanya sama si Sarno, kamu pakai Cisteamin boosternya Glavidsha ya? Gitu punya si Reza Gladys gitu. Jadi kan di rumahnya tuh ya ada Cisteamin booster punya Glavidsha, tapi dia nggak mau review karena hasilnya semuanya bagus, nggak ada celah, nggak ada yang bisa dia otak-atik gitu kan, karena jarang tuh orang-orang yang punya Cisteamin. Terus udah gitu dia nggak mau review kan, terus kata kamu apa sayang? Kenapa nggak direview aja? Kenapa ada dia Wanipiro katanya. Nah kita pikir itu tuh pada saat itu tuh bercanda, dia bilang Wanipiro. Kenapa? Karena nggak mungkin nih seorang dokter begini. Nggak mungkin nih kalau misalkan dokter itu menjual profesinya hanya demi materi untuk malak-malakin ke teman sejawat. Logikanya kayak kamu tukang parkir, kamu malak tukang parkir lagi. Nggak mungkin kan? Nah tapi ternyata itu tuh benar dan itu tuh serius. Nah kan Cisteamin aku bagus kan. Terus udah gitu kata suami aku, "Dok kenapa nggak direview?" Terus kata dia, "Iya nih,
histamin kamu bagus katanya. Bla 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 bla. Ya review dong dok, Wanipiro gitu dia bilang. Nah pada saat itu kita pikir bercanda karena kan normalnya nggak mungkin ya dokter melakukan hal tersebut, nah kan. Tapi ternyata beneran. Ya ampun, padahal tahu gitu bilang di awal nggak usah belok kanan belok kiri, naik ke atas naik turun, udah gue minta duit sekian nih, mau direview nggak, selesai, nggak perlu membela masyarakat. Giliran produknya nggak ada celah, susah dicari, ditanya Wanipiro. Patut diketahui pula bahwa perseteruan panas antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys hingga kini belum juga menemukan titik akhir. Konflik yang telah bergulir sejak tahun lalu ini masih terus berlanjut di meja hijau, menyedot perhatian publik yang mengikuti setiap perkembangan kasus mereka. Kemarin, sidang lanjutan terkait laporan pidana yang diajukan oleh Reza Gladys terhadap Nikita kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang kali ini beragendakan pembacaan putusan sela atas eksepsi yang diajukan oleh pihak Nikita. Namun, harapan Nikita untuk bisa lepas dari jeratan hukum lebih cepat harus pupus, lantaran majelis hakim menolak seluruh eksepsi yang diajukan. Usai persidangan, Nikita yang biasanya vokal dan lantang di hadapan media justru memilih diam. Ia enggan memberikan sepatah kata pun terkait putusan yang menolak eksepsinya. sama dokter sendiri gimana nih sekarang nih? Jadi tadi dari putusan sela, dari eksepsi kami, 11 eksepsi yang kami ajukan, 10 menurut majelis hakim itu masuk dalam pokok perkara. Artinya harus bisa dibuktikan terlebih dahulu tentang apa yang ada dalam eksepsi kami dalam sidang pokok perkara. Artinya sidang pokok perkara itu adalah sidang memeriksa bukti, memeriksa saksi-saksi. Jadi dari 11, 10 semuanya masuk dalam pokok perkara. Sehingga sidang dilanjutkan untuk proses pemeriksaan saksi dan bukti pada sidang berikutnya hari Kamis depan. Satu eksepsi kami itu tidak ditolak juga dengan alasan tidak ada kewajiban dari hakim untuk menunda perkara pidananya. Itu. Jadi dari 11, 10 terkait pokok perkara, yang satu eksepsi saya tidak dapat ditolak juga dengan alasan tidak ada kewajiban hakim untuk menunda perkara pidana walaupun ada perkara perdata. Seperti itu. Artinya kalau memang terkait dengan pokok perkara, kita harus masuk kepada materi pembuktian. Nah, materi pembuktian itulah yang akan dimulai pada sidang Kamis depan. Ekspresinya itu memang di luar daripada konteks hukum, ya. Sehingga, tapi kami belum bisa menyatakan sebelum ada putusan majelis hakim. Majelis hakim pada siang ini sudah memutuskan dalam persidangan bahwa eksepsi terdakwa ditolak. Intinya eksepsi ini kan cuma 3 aja, ya. Eksepsinya tentang adanya gugatan non prestasi perdata, adanya saksi korban yang katanya adalah PT bukan Dr. Reza, ya. Adanya tentang pasal-pasal, ya. Masalah saksi korbannya siapa itu kan sudah kita katakan di gugatan saja pun yang digugat itu Dr. Reza, yang diminta uangnya juga Dr. Reza, berarti korbannya Dr. Reza. Jadi eksepsinya itu terbantahkan oleh gugatan yang mereka sampaikan. Di sisi lain, sidang perseteruan antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys ini selalu menghadirkan pemandangan yang kontras. Nikita sebagai terdakwa, hampir tidak pernah absen menghadiri setiap agenda persidangan. Ia selalu terlihat datang, baik dengan wajah tegar maupun penuh emosi, seolah ingin menunjukkan bahwa dirinya siap menghadapi proses hukum yang berjalan. Namun berbeda dengan Reza Gladys, sebagai pelapor, sosoknya justru tak pernah terlihat hadir di ruang sidang. Ketidakhadiran Reza ini pun mulai menjadi sorotan berbagai pihak, termasuk dokter.
yang belakangan gencar melontarkan kritik kepada Reza melalui media sosial. Dalam salah satu unggahan terbarunya, Doktis menyindir tajam sikap Reza yang suka flexing di media sosial namun enggan muncul di persidangan. Kamunya sibuk sama flexing. Pamer sana, pamer sini, pamer rumah. Pamer barang-barang branded. Etis nggak? Ada yang mau ngasih aku tanda. Ini buat Bapak, sertifikatnya aku aktifin dulu. mana punya akunnya? Mana punya akunnya? Oh iya. Makasih ya. Sama-sama.